Dan pagi ini saya akan sharing sama saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema, saya berikan judul hidup yang berbuah. Langsung saja ya, kita membaca ayatnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Kita akan baca berganti-gantian, saudara mulai ayat yang ke-6. Saya baca ayat 6, saudara 7, nanti 9-nya sama-sama gitu ya. Lukas 13 ayat 6 saya baca begini kata firman Allah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Teruskan ayat yang ke-7 saudara. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ayat yang ke-8, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat yang ke-9 bersama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Baik, mari kita pagi ini sama-sama belajar dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9. Berkat rohani apa yang kita bisa dapatkan dari perumpamaan yang langsung diajarkan oleh Yesus. Kita mulai dari gambar yang pertama. Di Lukas pasal 13 ayat 6 yang barusan kita baca tadi. Dikatakan begini, ada seorang tuan itu punya satu pohon ara dalam sebuah kebun anggur. Saya ulang. Kalimat yang pertama yang saya sodorkan sama saudara ini penting untuk kita mengerti ini. Bahwa ada seorang tuan dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan punya satu pohon ara sengaja ditanam. Satu pohon ara itu dalam sebuah ladang dalam sebuah kebun anggur. Mari sama-sama kita baca ayatnya biar supaya lebih nangkep dengan jelas ya. Dikatakan begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, dikatakan seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Mungkin saya terangkan dari kalimat awal. Menariknya begini, Yesus mengajarkan pengajaran tentang hidup yang berbuah. Intinya Lukas 13 ayat 6 sampai 9, Yesus itu minta kepada kita supaya hidup kita yang ikut Yesus, hidup kekristenan kita berbuah. Kenapa mesti berbuah? Nanti kita belajar. Tetapi yang menarik, ketika Yesus mengajarkan tentang hidup kita harus berbuah, Yesus mengajarnya lewat sebuah perumpamaan. Perhatikan kalimat awal. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Kalau Anda membaca 4 Injil dalam perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apa yang kita temukan di sana? Yesus ketika dia khotbah, ketika dia mengajar banyak orang, mengajar juga murid-muridnya, Yesus seringkali dalam pengajarannya Yesus pakai perumpamaan-perumpamaan. Bahkan kalau saya boleh berkata pada saudara, pengajaran Yesus itu lebih banyak kali yang mengajarnya memang pakai perumpamaan. Coba Anda baca baik-baik, cermati, baca dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setiap kali Yesus mengajar, itu lebih banyak Yesus pakai perumpamaan. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus dalam pengajarannya banyak sekali memakai perumpamaan? Ada 2 jawaban sederhana yang saya berikan pada saudara. Pertama, supaya kita bisa memberikan perhatian kepada ajaran Yesus. Yesus pakai perumpamaan supaya kita bisa menaruh perhatian dengan apa yang diajarkan. Makanya dipakai cerita perumpamaan tentang berbuah lewat kebun anggur, ditanam pohon ara. Dibawa lewat sebuah perumpamaan cerita supaya kita dari awal penasaran, menaruh perhatian pada yang diajarkan oleh Yesus. Alasan kedua sederhana saja,
supaya begini, kita lebih mudah tidak mengalami kesulitan gitu loh, menangkap apa yang Yesus ajarkan. Lewat perumpamaan yang diajarkan lewat pengajaran Yesus yang sulit kita mengerti, jadi lebih mudah kita mengerti. Makanya Yesus pakai perumpamaan gitu loh. Yesus kalau mengajar tentang kerajaan Allah itu kan sulit ditangkap. Kita nggak ngerti apa-apa tentang hal kerajaan Allah, tentang perkara-perkara rohani, tentang perkara-perkara ilahi. Itu sesungguhnya kita manusia biasa darah dan daging, sulit banget kita mengerti, menangkap itu. Makanya yang sulit diajarkan supaya kita mudah mengertinya, Yesus mengajarnya pakai perumpamaan. Ngerti saudara ya? Pertama, supaya kita dari awal menaruh perhatian penuh. Yang kedua, supaya yang sulit jadi mudah kita mengerti. Menurut saya saudara ya, hari-hari ini yang kita butuhkan dalam hidup kekristenan itu bukan banyaknya pengetahuan, tetapi banyaknya pengertian dari firman yang kita dapat. Bukan banyaknya pengetahuan. Kenapa saya katakan yang kita butuhkan bukan banyaknya pengetahuan, tapi banyaknya pengertian kita butuhkan. Pengertian akan firman tentunya. Karena gini, orang Kristen yang taat sama firman, yang melakukan firman, itu bukan yang tahu. Bukan orang Kristen yang tahu yang melakukan firman, tapi orang Kristen yang ngerti firman, yang melakukan firman. Jadi kalau kita ketemu orang Kristen sudah ngerti firman, tidak melakukan firman, wah cilaka hidup seperti ini. Karena bukan yang tahu yang melakukan firman, yang ngerti firman, itu yang biasanya taat melakukan firman. Tapi kalau ternyata dia sudah ngerti firman, dia nggak menjadi pelaku firman, ya celaka, bahaya gitu menurut saya. Kita mesti jadi pelaku firman. Kalau ada orang Kristen tidak jadi pelaku firman, ya menurut saya baptis ulang dia. Bukan pakai air dingin, air biasa, air hangat kali. Tidak melakukan lagi, pakai air panas kali saudara ya. Udah ngerti kok nggak melakukan. Karena biasanya kalau kita cermati kehidupan seseorang, kenapa dia bertumbuh, kenapa dia berbuah? Karena dia melakukan firman. Kenapa dia melakukan firman? Karena dia ngerti dengan yang diajarkan oleh firman Allah. Nah yang ngerti firman inilah yang melakukan firman. Bukan banyaknya pengetahuan firman yang kita butuhkan, tetapi banyaknya pengertian firman yang kita perlukan, kita butuhkan. Karena pelaku firman yang melakukan itu yang mengerti firman. Nah, mari kita lihat dari apa yang diajarkan oleh Yesus dari ayat yang ada. Perhatikan, saya ulang sekali lagi ya, ayat ini saya baca. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, dalam pengajarannya pakai perumpamaan. Seorang mempunyai pohon ara. Seorang ini maksudnya adalah tuan pemilik kebun anggur. Dia seorang tuan. Tuan ini dikatakan punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang jelas untuk mencari buah pada pohon itu, pohon ara itu. Tetapi dikatakan ia tidak menemukannya, gak dapat buahnya. Saya ulang. Dari ayat ini ada seorang tuan pemilik kebun anggur. Rupanya dia sengaja menanam satu pohon ara di kebun anggurnya. Jadi ini adalah perkebunan anggur, ladangnya anggur semua, memang ladang anggur. Ini kebun anggur yang dimiliki sama tuan ini. Dan rupanya dengan sengaja, kalau saya cermati selidiki ayat ini, dia sengaja menanam satu pohon ara di tengah-tengah ladang anggur yang dia punya. Dan ternyata kita menemukan dari ayat ini, dia datang mencari buah pada pohon ara itu, tetapi tidak menemukannya. Jadi ketika dia menanam pohon ara, dia itu punya harapan yang dia minta. Dari pohon ara yang dia tanam itu adalah pohon ara itu berbuah. Makanya dia datang lagi cari buah pada pohon ara itu. Tetapi tuan pemilik kebun anggur yang punya pohon ara ini tidak menemukan pohon ara itu berbuah. Jadi dari ajaran Yesus dalam bentuk perumpamaan ini kan perumpamaan. Tuan pemilik kebun anggur ini menggambarkan Yesus Kristus sendiri sebagai pemilik kehidupan kita. Nah, pohon anggur itu bicara kita, pohon ara di sini juga bicara kehidupan kekristenan kita.
Apa yang diminta oleh Tuhan pemilik kebun anggur itu sama dengan apa yang diminta oleh Yesus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dari ayat 6 ini yang diminta sama Tuhan itu adalah buah. Nah, sementara yang kita minta dari Tuhan apa? Menurut saudara, yang diminta Tuhan itu buah, berbuah yang diminta dari pohon ara. Yang Tuhan minta dari kehidupan setiap kita adalah hidup kita berbuah. Sementara ada sadar yang kita minta dari Tuhan apa? Blessing, berkat. Jujur saja, selalu dan selalu disadari atau tidak, yang kita minta dari Tuhan ada apa? Apa saudara? Kesuksesan, keberhasilan, blessing, berkat. Itu melulu seputar itu yang kita minta. Artinya apa yang saya mau coba sodorkan, tunjukkan di depan saudara. Yang Tuhan minta dan yang kita minta ini tidak nyambung. Anda ngerti sampai di sini ya? Yang Tuhan minta berbuah, yang kita minta apa? Kesuksesan. Yang Tuhan minta buah, yang kita minta blessing, berkat. Nggak cocok, nggak match, nggak connect. Yang Tuhan minta dari kita buah, sementara yang kita minta nggak nyambung. Kesuksesan, berkat kita minta. Dengan kata lain, saya ingin berkata pada saudara bahwa khusus dari arti perumpamaan yang diajarkan Yesus dalam Lukas pasal 13 mulai ayat 6 sampai ayat 9 ini, arti buah di sini bukan berkat berarti. Kalau kita selalu mengartikan buah adalah berkat, kayaknya kesannya yang salah di sini adalah Tuhan. Kalau misalnya kehidupan saya tidak berbuah, saya salahin Tuhan. Tuhan sih gak kasih berkat sama saya. Kalau kehidupan saudara tidak berbuah, saudara kesannya yang salah adalah Tuhan. Tuhan sih Pak Pendeta gak kasih saya berkat. Makanya saya simpulkan dari awal, dari dasar kepada saudara. Lukas pasal 13 ayat 6 ini, yang diminta sama Tuhan adalah buah. Yang kita minta berkat, gak nyambung kan. Jadi artinya buah di sini bukan berkat. Makanya kalau sampai hidup kita gak berbuah, bukan Tuhan yang salah. Artinya bukan berkat kok saudara. Dan saya mau tunjukkan sama saudara dari ayat di bawahnya, ayat ke-7. Karena Tuhan ini melihat pohon ara, dia datang cari buah, gak ada buah. Apa yang terjadi? Dari ayat 7 kita temukan, Tuhan berkata, tebang saja ini pohon. Pakai tanda seru. Lihat ayat 7 saya baca ya. Jadi yang Tuhan minta itu buah loh. Lihat ayat 7. Mungkin Anda bertanya, buahnya ini apa pendeta? Mungkin saya nggak masuk di wilayah sana ya. Ini pasti nggak selesai hari ini. Mungkin saya bisa masukkan pada hari besok gitu ya. Karena yang namanya buah di Alkitab itu macam-macam. Ada buah pertobatan. Kita tinggalkan hidup lama yang penuh kegelapan dosa, penuh kejahatan. Lalu kita punya kehidupan yang baru dalam terangnya Allah. Itu berbuah, itu buah pertobatan. Ada namanya buah pelayanan. Dulu cuma jadi jemaat, lalu kemudian kita mulai rindu terlibat dalam pelayanan, itu pun berbuah. Belum lagi kita bicara buah roh, ada kemurahan hati, ada pengampunan. Bisa ngampuni enggak? Orang yang bisa melepaskan pengampunan orang yang bersalah kepada dia, itu bicara hidupnya berbuah loh saudara ya. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 itu saudara ya. Itu bicara buah semua, saudara baca dalam Galatia pasal 6 itu saudara, tentang buah-buah roh. Kita belum masuk pada sana, pada bagian itu. Tapi lihat, yang Tuhan minta pada pohon ara, yang Tuhan minta kalau saya rohanikan dalam kehidupan kita adalah hidup kita harus berbuah, harus wajib berbuah. Kalau tidak berbuah, Anda lihat ayat ke-7, saya baca ayat 7, perhatikan baik-baik di ayat ini. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, kepada penjaga, kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun, jelas ya. Berapa lama pendeta pohon ara ditanam di kebun anggur, di ladang anggur? 3 tahun lamanya ini pohon ara ditanam. Dari ayat ini kita tahu, harusnya pohon ara ketika ditanam di tanah 3 tahun, harusnya udah keluar buah. Dari ayat ini kita tahu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku kecewa. Pemilik tuan kebun anggur tidak menemukannya, nggak ketemu buah.
Lalu dia ngomong gini, Tuhan pemilik kebun anggur, gambarannya Yesus. Tebanglah pohon ini, tanda seru, titik. Tanda seru, warning. Ini peringatan, kata tebanglah pohon ini. Ini warning buat kita, ini peringatan keras. Bahwa setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan, setiap orang yang ikut Yesus. Ketika kehidupannya di mata Tuhan, didapati Tuhan tidak berbuah. Tuhan ngomong begini, tebanglah pohon itu. Kenapa ditebang? Kenapa ditebang? Ini penting pertanyaan. Kenapa pohon atau hidup orang Kristen tidak berbuah? Tebang pohon itu. Ini alasannya. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jadi lihat ayat ini. Kalau kita jadi orang Kristen kita gak berbuah. Ditebang. Kenapa ditebang? Hidup yang percuma. Makanya saya simpulkan ayat ke-7 lewat sebuah gambar ini. Bahwa Anda mesti mengerti di sini. Anda mesti mengerti di sini. Ya, bahwa ketidakberbuahan dalam hidup kita itu adalah kehidupan yang percuma. Jadi kalau hidup kita tidak mengeluarkan buah, itu disebut ayat ini namanya hidup yang percuma. Hidup jadi Kristen, ikut Tuhan, diberkati Tuhan, tapi ternyata hidupnya tidak mengeluarkan buah. Pertobatannya nggak ada, hidupnya orang Jawa katakan pancet, tetap dari dulu nggak ada perubahan. Tetap hidup dalam kejahatan, tetap dalam hidup lama. Ini gak berbuah. Ini jadi Kristen percuma, jadi anak Tuhan percuma. Kenapa? Tidak mengeluarkan buah. Seringkali yang kita pikirkan bertumbuh. Yang pohon ara ini bertumbuh tapi tidak mengeluarkan buah kan. Yang Tuhan cari sementara itu adalah buah. Jadi dengar baik-baik. Orang Kristen yang tidak berbuah itu dikatakan itu hidupnya percuma. Kalau kita lihat ayat 8 dan 9 itu tebang kata Alkitab. Lihat ayat ini. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Dikasih kesempatan 1 tahun. Kalimat yang mengatakan dari pengurus kebun anggur, penjaga kebun anggur. Jawab orang itu, kata penjaga kebun anggur. Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Dikasih kesempatan 1 tahun. Jadi nggak langsung ditebang. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dicangkulin, kasih vitamin, kasih pupuk. Mungkin kata pengurus penjaga kebun anggur, tahun depan setelah 1 tahun dirawat, dikasih pupuk, ia berbuah. Tapi perhatikan, penjaga kebun anggur berkata begini, jika tidak berbuah, tebanglah dia. Ini menarik loh saudara. Jadi meskipun didapati oleh Tuhan tidak berbuah, tapi ternyata akhirnya Tuhan pemilik kebun anggur bicara Yesus memberikan kesempatan 1 tahun lagi, dikasih kesempatan. Seperti pujian di awal tadi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup jadi berkat itu berbuah. Harus jadi berkat. Nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita gak takut lagi sama Tuhan, menghadap Tuhan. Kenapa? Hidup kita sudah berbuah. Lagu ini bagus ya. Bagian awal kalimatnya harus berbuah. Kalimat akhirnya sudah berbuah. Ketika kita menutup mata, dipanggil Tuhan, kedapatan sudah berbuah. Makanya selama hidup jangan sampai hidup kita percuma. Harus berbuah. Tapi menarik menurut saya, di ayat yang ke-8 yang kita baca, pengurus kebun anggur katakan jangan ditebang dulu, kasih kesempatan 1 tahun lagi. Jadi hidup ini kesempatan dia. Menurut saya, hidup saya sekarang ini maksud saya, itu hidup saya itu kesempatan kedua. Karena saya merasa sekitar 8-9 tahun yang lalu saya merasa saya harusnya sudah mati gitu ya. Karena saya mengalami penyumbatan arteri di jantung saya sebelah kiri itu tersumbat 99%. Masih terbang lagi ke Pineng saudara ya. Padahal kan tidak boleh naik pesawat. Bisa mati saya di atas pesawat kena tekanan udara. Tapi bodoh kan saya nggak ngerti. Tapi karena bodohnya saya ditolong sama Tuhan saudara ya. Nggak ngerti saya. Orang katakan mesti mati kamu, dokter di sana katakan aduh udah mau mati kamu. Makanya menurut saya hidup saya hari ini tuh kesempatan kedua.
Mungkin ada di antara saudara udah kesempatan ketiga dikasih sama Tuhan. Adakah yang kesempatan keempat? Mungkin ada yang kesempatan keempat buat saudara. Macam-macam loh saudara. Ada berkali-kali di antara saudara mau mati nggak jadi. Mau mati kasih panjang umur. Itu kesempatan dari Tuhan. Hari ini kalau kita masih hidup, kita masih sehat. Itu anugerah Tuhan. Itu adalah kesempatan dari Tuhan. Saya pribadi kesempatan kedua dari Tuhan. Anda mungkin kesempatan ketiga, ada yang keempat dan seterusnya. Yaitu pertolongan Tuhan. Kalau kita masih dikasih kesempatan hidup hari ini, ingat yang Tuhan minta apa? Buah. Hidupmu mesti berbuah. Ada perubahan hidup kita. Bisa jadi berkat. Hidup kita bisa yang namanya berubah. Tinggalkan hidup lama jadi hidup baru. Bisa mengampuni orang. Bisa berikan hidup kita mengabdi taat melayani Tuhan. Itu buah kehidupan. Itu termasuk buah roh kan. Tuhan minta kita berbuah loh. Saya sedikit cerita ya. Supaya Anda paham tentang kesempatan. Saya ingat saya punya teman saudara ya. Saya kenal dia mungkin sekitar sejak tahun 95. Coba hitung saudara ya. Sejak tahun 95, 96 saya kenal dia. Pendeta ini, teman saya ini pendeta Natal Makarawung yang pelayanan di retreat tanggal 8 sampai 10 kemarin. Saya ingat ceritanya dia karena saya kenal lama jadi saya banyak dengar cerita dari dia. Saya ingat teman saya ini waktu umur 7 tahun ini kesetrum di kamar mandi. Dia pernah cerita sambil ketawa-ketawa padahal mau mati dia umur 7 tahun. Karena kesetrum listrik. Nggak tahu bagaimana cara ceritanya lampu itu atau kabel itu masuk air atau bagaimana kesetrum listrik. Nah orang yang pegang dia itu ada pembantu rumah tangga pegang dia. Itu sampai bahasanya dia mendulu ke atas matanya. Naik ke atas. Cepat dilepas daripada mati. Nah maminya ada di situ. Maminya berkata, Nathan kesetrum. Tapi nggak berani bikin apa-apa. Nathan kesetrum. Ada pengerja di situ lagi ngepel di rumah. Ngepel di rumahnya pendetanya di situ. Itu langsung lempar lapelnya, bukan nolong, kalap muterin embel pernya, cuman muter saudara ya, nggak ngerti berbuat apa gitu. Nah sementara akhirnya si pengerja yang ngepel juga teriak, Nathan kesetrum sama maminya, teriak-teriak. Ada satu pengerja wanita itu lagi berdoa di belakang mimbar, lagi berdoa, dengar teriakan Nathan kesetrum. Dengar kata itu saya yakin dari cerita ini, itu Tuhan yang otak-atik otaknya. Tuhan yang jama otaknya. Kalau tidak dijamah Tuhan, saya pikir normalnya kita akan langsung datang kepada sumber suara kan. Ada apa? Ya kita pasti datangi lokasinya kan, TKP-nya, tempat kejadian perkara. Di mana ada yang namanya kesetrum tadi. Ternyata enggak. Begitu dengar dia kata Nathan kesetrum, dia lari ke depan gereja. Dia matikan saklar meteran tek ke bawah. Itu setrum itu kan jalan terus. Ini kalau pengerja wanita itu otaknya pikirannya gak dijamah Tuhan gitu ya. Kalau dia pergi ke lokasi mati nih orang. Mati. Karena strom itu kan jalan terus saudara. Strom itu jalan. Kalau udah nyampe ke jantung atau darahnya habis ya selesai lah hidupnya. Makanya dia cerita, masih dikasih kesempatan Tuhan hidup. Nah bagi saya itu kesempatan kedua. Saya kesempatan kedua, Anda mungkin kesempatan kedua, ada kesempatan ketiga, mungkin ada juga di antara ada yang kesempatan keempat. Saya percaya Tuhan itu selalu memberikan kesempatan. Simpson itu pernah berdosa, dia jatuh. Kehilangan kekuatan Allah, kehilangan pengurapan Allah karena dia gagal melakukan kehendak perintah Tuhan. Berontak terus, tidak taat sama perintah Tuhan. Hilang kekuatan, ditangkap orang Filistin, dicungkil matanya. Tapi dia berdoa terus kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan kesempatan satu kali lagi. Tuhan kasih kesempatan sama si Simpson. Anda lihat Tuhan itu murah hati. Dia Tuhan yang terbaik buat kita. Selalu dia berikan kesempatan. Enggak langsung ditebang. Ya sudah selesai, enggak. Dikasih kesempatan. Dalam ayat ini Lukas 13 ayat 8. Pohon ara yang menggambarkan kehidupan kita. Yang tidak berbuah pun. Itu dikasih kesempatan 1 tahun lagi. Dicangkul sekeliling pohon ara. Dikasih vitamin, dikasih pupuk. Harapannya apa? Tahun depan aku datang, aku lihat pohon ara sudah keluar buah. Intinya yang Tuhan minta
tetap buah. Kalau nggak berbuah bagaimana? Ya ditebang. Nah, lihat ayat 9. Mungkin tahun depan, kata penjaga pengurus kebun anggur, ia berbuah. Jika tidak, dikatakan apa? Tebanglah dia. Nah, pertanyaannya saya, lihat gambar ini. Pada akhirnya menurut saudara, ada renungkan dari ayat 6 sampai 9. Menurut Anda ada semua yang di rumah, apakah nanti kemudian pohon ara ini berbuah atau tidak? Anda bisa jawab di chatting yang ada. Apakah pohon ara berbuah? Kalau menurut Anda pohon berbuah, jawab di chatting baik di channel YouTube GSPDI Jombang maupun di akun Facebook Johannes Naftali. Ada tulis berbuah. Kalau menurut Anda pohon ara berbuah. Kalau tidak berbuah katakan tidak berbuah. Berbuah, tidak berbuah. Mana yang menurut Anda benar? Yang Anda pilih. Apakah pada akhirnya pohon ara ini berbuah atau tidak berbuah? Anda bisa mulai chatting sekarang. Apakah ada yang menjawab berbuah ataukah ada yang menjawab tidak berbuah? Jangan cuma berkata amin, amin, amin. Pilih di antara dua, berbuah atau tidak berbuah pada akhirnya pohon ara ini. Saya baca sementara yang berkata haleluya, amin. Pertanyaan saya, berbuah atau tidak berbuah? Saya bantu saudara ya dengan cepat ya. Ketika saya pelajari pohon ara ini dikasih kesempatan 1 tahun, sudah dikasih kesempatan, ternyata pohon ara ini tetap tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Nah, ini penting kita belajar. Kata kuncinya, cluenya ada di ayat atasnya, di ayat yang ke-6. Kenapa saya berkesimpulan pohon ara ini tidak berbuah? Kata kuncinya di ayat yang ke-6. Saya tunjukkan kalimatnya. Lihat ayat yang ke-6. Kita baca. Perhatikan ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang dikatakan mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Sudah ditanam 3 tahun, ditanam pohon ara tetap tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Dan saya yakin sudah dikasih kesempatan 1 tahun lagi, tetap dia nggak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Ingat, di ayat 6 kita temukan, sebab pohon ara ini ditanamnya di ladang anggur, kebun anggur. Tempatnya nggak cocok, salah tempat. Itu tempatnya salah atau salah tempat. Pohon ara, jadi kayaknya di ayat 6 ini kita temukan begini. Kayaknya begini, Tuan pemilik kebun anggur seperti uji coba. Ada yang ngerti ya? Tuan pemilik kebun anggur sepertinya eksperimen. Kira-kira kalau aku tanam pohon ara di ladang anggur bisa berbuah nggak ya? Kalau urusan bertumbuh, ya bertumbuh besar ini pohon ara. Tapi yang diminta, yang dicari adalah buah. Nggak ada buah, kenapa? Salah tempat. Uji coba, eksperimen, ternyata memang kalau salah tempat nggak bisa berbuah. Bukan urusan cuma bertumbuh loh. Seperti saya pernah gambarkan dalam satu pengajaran tentang atmosfer hadirat Allah. Atmosfer bicara satu tempat. Seperti gambaran saya, buah apel itu yang paling cocok. Tanahnya itu tumbuhnya di daerah Malang. Itu atmosfer, itu bicara tempat. Tempat yang cocok itu tanahnya di Batu Malang. Apakah bisa ditanam di Brebes? Ya mungkin bisa. Tapi mungkin tidak berbuah, atau berbuah buahnya nggak maksimal. Kenapa? Tempatnya nggak cocok, nggak bisa ditukar. Atau kebalikannya, bawang merah yang bagus tanamnya di mana? Di Brebes atau di Nganjuk kalau di Jawa Timur. Jawa Tengah Brebes, ditukar tempat. Apakah bisa gitu di switch misalnya bawang merah ditanamnya di Kota Malang, di Batu Malang yang udara dingin. Apakah bisa tumbuh? Kalau tumbuh barangkali bisa tumbuh. Tapi berbuah apakah bisa? Mungkin tidak berbuah. Atau bisa berbuah tapi tidak maksimal. Karena apa yang kita kerjakan semuanya itu akan menjadi maksimal. Itu kalau atmosfernya tepat. Tempatnya tepat. Kalau atmosfer tidak tepat, tempatnya tidak tepat, ya tidak maksimal. Sama pekerjaan kita. Sama dengan hidup kita. Kita akan mengalami kemaksimalan. Itu perlu tempat yang tepat saudara. Makanya saya tulis statement ini.
ternyata untuk berbuah hidup kita itu perlu tempat yang tepat. Kalau tempat salah bagaimana? Nggak bisa berbuah. Makanya kesimpulan saya ini penting, kata kuncinya justru ada di ayat atas yang kita baca di ayat 6. Kenapa pohon ara tidak berbuah? Ya tempatnya salah, ditanamnya di ladang kebun anggur. Mestinya pohon ara ditanamnya di ladang pohon ara. Salah tempat, tidak pas tempatnya. Ini saya kasih contoh ya. Contohnya Abraham sama Lot. Lot contohnya. Saya baca dulu ayatnya ya supaya cepat. Kejadian 13 ayat 9 sampai 10 saya baca. Begini kata firman, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Kata Abraham kepada keponakannya Lot, baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Terus seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi, perhatikan, sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Artinya kemudian Tuhan luluh lantakan, hancur leburkan tempat yang dipilih sama Lot, itulah Sodom dan Gomora. Tapi tempat itu yang dipilih sama Lot, salah pilih tempat. Dia berkata Sodom Gomora itu seperti taman Tuhan. Kadang-kadang kita orang Kristen itu modelnya kayak Lot. Lot itu mewakili hidup kekristenan kita. Selalu seringkali di antara kita mengatasnamakan Tuhan, pakai nama Tuhan. Iya kan, sikit-sikit Tuhan. Seperti Lot kan, Sodom Gomora yang penuh kejahatan dosa, tempat maksiat. Lot berkata, oh ini dari Tuhan, tempat ini dari Tuhan, kayak taman Tuhan. Bayangin, Lot itu kita banget loh. Kita seringkali dapat pekerjaan ini, dapat job ini, oh dari Tuhan. Padahal itu dosa, ada kemaksiatan di dalamnya, ada tipu daya dosa di situ. Kalau memang ada keuntungan tapi ada unsur dosa, ya kita tahu itu bukan dari Tuhan. Jobnya besar Pak, tapi kalau itu dosa, tidak ada kejujuran, ya itu dosa ya dosa. Kita seringkali mengatasnamakan, tapi ini dari Tuhan, atas nama Tuhan kita kayak Lot. Ada tahu ketika Lot dikasih pilihan sama Abraham karena sama-sama diberkati Tuhan, tidak cukup tanah Kanaan di mana mereka tinggal. Pisahkan dirimu dari aku supaya jangan sampai kita sama keponakan bertengkar gitu, paman sama keponakan bertengkar. Pilih tempat, Lot pilih tempat yang namanya Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi ketika Lot ada di Sodom Gomora? Ayat Alkitab mengatakan ini, Lot tersiksa jiwanya. Kenapa tersiksa? Biasanya kumpulnya sama Abraham, bapaknya orang percaya. Abraham terkenal sebagai seorang yang membangun mezbah. Lot cuma numpang kan sama Abraham. Dia gak pernah punya mezbah, gak pernah punya namanya doa. Tapi yang dia lihat selalu Abraham berdoa. Yang dilihat pamannya, omnya hidupnya benar, taat sama firman. Selalu yang dia lihat tentang Tuhan, tentang hal-hal yang ilahi. Sekarang yang dia lihat kemaksiatan, perzinahan, pria sama pria, wanita sama wanita. Sodom Gomora itu barangkali kalau kota ini dihidupkan ada pada zaman sekarang. Ini kota tidak pernah tidur 24 jam, itu gemerlap terus oleh lampu disco. Itu kelap-kelap semua. Kayaknya ini kota narkoba, tempat mabuk-mabukan, tempat free sex bebas. Tidak ada hukum di situ. Ini kalau kota begini, saudara, waduh kota yang penuh dosa. Nah, ketika Lot ada di tempat tanah yang namanya Sodom Gomora, yang pertama-tama yang dialami apa? Jiwanya tersiksa, gak biasa gitu. Tapi lama-lama dia biasa. Pertanyaan saya gini, apakah ketika Lot ada di Sodom Gomora hidupnya bertumbuh? Gak bertumbuh, berbuah? Ya gak bisa berbuah, bagaimana bisa berbuah? Bertumbuh saja tidak. Saya akan lanjutkan firman Allah ini besok. Bahwa ternyata untuk berbuah itu butuh bertumbuh dulu. Nah sebelum kita bisa bertumbuh itu perlu benih yang ditanam dulu. Sebelum benih ditanam, benih direndam dulu. Loh ada tahapannya loh. Direndam inilah ya kita belajar itu mematikan daging sampai ditanam, dikuburkan itu.
Jadi ternyata pertumbuhan berbuah pun itu ada proses. Nah orang ini namanya Lot, bertumbuh saja tidak. Kenapa? Tempatnya salah. Pergaulan di tempat yang salah, lingkungan tempat yang salah. Makanya mati rohaninya di situ. Gak ada pertumbuhan, jangan ngomong buah. Bandingkan dengan cerita ini yang terakhir saja. Saya sodorkan sama saudara. Kejadian 26 ayat 12. Ini tempat yang ditunjukkan Tuhan. Yang orang katakan kering. Tapi tempat itu dikatakan tetap di situ aku berkati engkau. Orangnya adalah Ishak. Saya baca ayatnya ya. Kejadian 26 ayat 12. Ini ayat terakhir buat kita. Saya bacakan ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di tempat negeri Gerar yang ditunjukkan sama Tuhan. Enggak usah pergi ke Mesir, tetap di sini, di tempat sini. Dan dalam tahun itu juga, dalam 1 tahun itu juga. Dikatakan apa? Ini kesempatan ya. Ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini buahnya. Sebab ia diberkati Tuhan. Dia mengalami buah. Dari sini buah ini bicara berkat. Tapi hidupnya berbuah. Kenapa? Taat sama Tuhan. Nurut sama Tuhan. Tadinya dia mau menyeberang ke Mesir. Rupanya Mesir itu menjadi pusatnya ekonomi. Pusatnya perdagangan. Tempatnya orang mengadu nasib di sana. Dan Ishak berpikir secara manusiawi dengan pengertiannya. Daripada di sini gagal, bangkrut, bisnis, lebih baik pergi ke Mesir. Tapi Tuhan datang lewat mimpi kepadanya. Tetap di tempat ini, aku berkati kamu. Dan janji penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan lewat ini. Apa yang terjadi? Lot menabur di tempat yang ditunjukkan Tuhan. Dia berbuah. Berbuah 100 kali lipat. Dari ayat ini secara kalau kita rohanikan, kalau kita mau berbuah kehidupan kita, tempatnya mesti pas. Tempat yang atmosfernya ada hadirat Allah. Jadi Anda ngerti ya bagaimana. Nah langkah-langkah berbuah. Coba tunjukkan gambar berikutnya. Saya besok ajarkan ini sama saudara. Bagaimana langkah-langkah kita berbuah. Dari ayat ini kita belajar. Saya pikir karena waktu terbatas. Saya cukupkan berita firman Allah sampai di sini. Tapi saya mau ingatkan, saya tutup dengan kata ini. Ingat yang Tuhan cari dalam kehidupan kita adalah buah. Kalau kita mengalami namanya kesempatan kedua hidup ini, kesempatan ketiga, ingat tetap buah yang dicari. Apa yang terjadi kalau kita gak berbuah? Dipotong, ditebang. Kenapa? Buat apa dia hidup? Hidupnya percuma. Jangan sampai hidup kita hidup yang sia-sia, hidup yang percuma. Hiduplah berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.